Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang mata kuliah embriologi dan reproduksi hewan. Nah, hari ini fokusnya ke materi larva dan metamorfosis. Jadi pada video kali ini kita mempelajari materi larva dan metamorfosis tersebut yang akan membahas mengenai bentuk hewan muda, tahapan perkembangan hewan, serta bagaimana perubahan bentuk tersebut terjadi hingga menjadi sebuah individu dewasa. Oke. Bentuk larva. Nah, larva adalah bentuk muda dari hewan yang perkembangannya melalui proses metamorfosis. Pada fase ini, bentuk tubuh larva berbeda dengan hewan dewasa, baik dari segi struktur maupun fungsi organ. Beberapa organ hanya dimiliki larva, sementara organ tertentu pada hewan dewasa belum terbentuk pada fase ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk larva. Ada larva serangga, kemudian ada larva ikan, ya. Ini adalah bentuk-bentuk larva. Dan perlu juga dipahami bahwa tidak semua larva, tidak semua serangga itu memiliki fase larva. Jadi larva tadi adalah bentuk muda dari hewan yang perkembangannya melalui metamorfosis, ya. Selain serangga juga ada ikan. Beberapa ikan yang baru menetas dari telurnya juga disebut larva. Dan tidak semua serangga tadi memiliki bentuk larva. Serangga yang hanya menjalani metamorfosis tidak sempurna atau disebut dengan hemimetabola, bentuk mudanya disebut dengan nimpa. Jadi ada yang disebut larva, ada yang disebut dengan nimpa. Sementara itu, serangga dengan metamorfosis sempurna atau holometabola memiliki fase larva yang jelas. Nah, berikut ini adalah nama-nama larva. Yang pertama adalah larva serangga kelompok kupu-kupu dan ngengat yang dikenal luas sebagai ulat. Kemudian yang kedua adalah larva lalat dan beberapa kumbang dikenal sebagai berenga atau berenga atau belatung. Kemudian yang ketiga adalah larva kumbang besar dan ulat kayu yang dikenal dengan sebutan uret. Yang keempat adalah larva nyamuk yang kita kenal dengan istilah jentik. Kemudian juga ada larva udang dan krustasea lain yang dikenal dalam 3 tahapan yaitu Nauplius, Zoea, dan Mysis. Kemudian ini adalah nama larva yang kelima, yaitu larva pada katak dan kodok yang dikenal dengan sebutan berudu. Selanjutnya kita ke materi metamorfosis. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi 2 fase utama, ya. Ada fase embrionik dan pasca embrionik. Ini jadi ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kemudian fase embrionik ini dimulai sejak pembuahan hingga sebelum menetas atau lahir. Ini adalah tahapan dari fase embrionik. Ada dari zigot, morula, kemudian berubah menjadi blastula, lanjut gastrula, kemudian morfogenesis, lalu terjadi induksi embrionik sehingga ada mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi, dan terakhir adalah organogenesis atau terbentuknya organ.
Nah, sekarang yang fase pasca embrioniknya. Pada fase pasca embrionik ini dimulai setelah hewan menetas atau lahir. Jadi berbeda dengan fase embrionik tadi kan sebelum lahir. Kalau pasca embrionik dari kata pasca artinya sesudah, maka ini dimulainya setelah makhluk hidup lahir atau menetas, gitu ya. Pada fase ini dapat terjadi metamorfosis, metagenesis, atau regenerasi, tergantung pada jenis hewannya. Jadi ada hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami metagenesis, ada yang mengalami regenerasi. Mengenai definisi ya. Yang pertama ada definisi dari daur hidup. Daur hidup adalah tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir hingga dewasa, di mana terjadi perubahan bentuk hewan yang berbeda antara ketika lahir dan dewasa. Nah, ini disebut juga dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis ini suatu perubahan atau proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis Metamorfosis ini dibagi menjadi dua jenis atau dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna disebut juga dengan holometabola, sedangkan metamorfosis tidak sempurna disebut dengan hemimetabola. Perbedaannya dari kata depannya ada holo dan hemi, sedangkan belakangnya sama metabola. Jadi holo sempurna, hemi tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola ini memiliki 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya adalah metamorfosis pada kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola tidak memiliki fase pupa. Jadi kalau pada metamorfosis sempurna ada melewati fase pupa, nah pada metamorfosis tidak sempurna ini tidak terdapat fase pupa. Untuk tahapannya terdiri dari telur, nimpa, dan imago. Jadi prosesnya itu lebih pendek. Proses perubahannya itu lebih pendek dari si metamorfosis sempurna dan um, bentuknya itu ketika pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuhnya itu sudah mirip dengan induknya. Jadi anak dengan induknya itu mirip, punya kemiripan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, dan jangkrik. Nah, ini adalah gambar dari proses metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh yang di atas adalah gambar kupu-kupu dan di bawah adalah belalang. Di sini kita bisa lihat perbedaannya untuk kupu-kupu dewasa dengan setiap fase-fasenya itu mengalami perbedaan bentuk yang lumayan signifikan ya, lumayan berbeda gitu, cukup berbeda. Terlebih lagi di sini ada telur, larva, kemudian juga menjadi pupa, kupu-kupu. Yang mirip itu kupu-kupu yang keluar dari pupa dan kupu-kupu dewasa. Selebihnya kan dia berbeda. Apalagi dengan bentuk ulat ya. Banyak yang tidak menyangka bahwa ulat yang banyak orang yang geli melihatnya itu ternyata ketika keluar dari kepompong berubah menjadi hewan yang cantik. Nah, di sini terlihat sekali ya perbedaan bentuknya dari tiap tahapan metamorfosisnya. Berbeda kalau kita lihat pada belalang. Nah, yang berbeda paling di bagian telur gitu. Sedangkan ketika sudah lahir, dari fase nimpanya saja itu sudah terlihat bentuk yang mirip dengan induknya, dengan yang dewasanya. Hanya perbedaannya paling dari segi ukuran. Oke, lanjut ke
Oke, nah ini contoh hewan selain kupu-kupu yang juga mengalami proses metamorfosis, yaitu katak ya. Nah, katak dari telur dia akan berubah menjadi berudu, kemudian berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, dan hingga menjadi katak dewasa. Lalu selain itu juga ada kecoa. Nah, ini adalah tahapan dari Oke, nah ini contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis kecoa. Pada jenis metamorfosis ini, kecoa tidak mengalami fase larva dan juga pupa. Jadi dari telur dia berubah langsung menjadi nimpa lalu menjadi fase dewasa. Jadi hanya ada 3 tahapan yaitu telur, nimpa dan dewasa. Hanya saja di sini tahap nimpa ada nimpa 1 dan nimpa 2, kemudian ada dewasa 1 atau imago dan dewasa 2. Metamorfosis umumnya terjadi pada fase yang berbeda, seperti dimulai dari telur, larva, atau nimpa. Terkadang juga sering melewati fase pupa dan berakhir menjadi imago atau dewasa. Larva merupakan bentuk hewan muda yang berkembang melalui metamorfosis, sedangkan nimpa merupakan hewan muda mirip dengan hewan yang sudah tumbuh dewasa, akan tetapi ukurannya lebih kecil dan terdapat beberapa bagian organ tubuh yang belum tumbuh. Lalu pupa adalah tahapan di mana jaringan larva mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva dan nantinya akan menjadi organ tubuh. Nah, ini adalah manfaat dan kerugian dari larva. Jadi larva memiliki manfaat ekonomi, misalnya sebagai pakan burung dan juga ikan. Jadi bisa juga digunakan untuk umpan memancing ya. Namun di bidang pertanian banyak larva yang berperan sebagai hama karena daya makannya yang tinggi dan merusak tanaman, terutama ada contohnya seperti ulat-ulat yang memakan daun-daunan tanaman petani. Kemudian ada juga larva lalat yang memakan atau menggerek daun, buah, serta titik tumbuh batang sehingga menurunkan hasil dan kualitas produk. Kan kalau ada kita bisa misalnya beli buah-buahan atau sayur yang ada lubangnya, ada ulatnya gitu ya contohnya. Nah, kita juga bisa memetik pelajaran kehidupan dari adanya metamorfosis, contohnya metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu merupakan contoh metamorfosis yang sempurna karena tahapannya dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat dan berubah menjadi kepompong hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi eh, hewan pun juga mengalami proses dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini adalah telur dari telur kupu-kupu itu akan menetas antara 3 sampai 5 hari. Kemudian larva akan berjalan ke pinggir daun tumbuhan inang dan memulai proses memakan. Sebagian larva mengonsumsi cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertama. Kulit luar dari larva tidak meregang mengikuti pertumbuhannya, tetapi ketika menjadi sangat ketat larva akan berganti kulit. Lalu, tahap larva atau ulat, pada fase larva, ulat akan aktif memakan dan tumbuh dengan cepat. Karena kulitnya tidak dapat meregang, maka larva akan mengalami pergantian kulit atau molting beberapa kali. Lalu berubah menjadi pupa atau kepompong. Pada fase pupa tampak seperti fase istirahat, namun sebenarnya terjadi pembentukan organ-organ dewasa di dalamnya. Warna pupa biasanya menyerupai lingkungan sekitarnya sebagai bentuk kamuflase, sehingga tidak
menghindari untuk dimangsa atau rusak gitu ya. Kalau sudah berubahlah menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu membutuhkan waktu agar sayapnya mengembang sempurna. Fase ini disebut dengan fase imago, yaitu fase dewasa yang siap berkembang biak. Kalau sudah siap, maka kupu-kupu akan terbang bebas. Oke, demikianlah penjelasan mengenai larva dan metamorfosis. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami proses perkembangan hewan dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak.